Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'in. Rasulullah yang terhormat syahidul amal dan asma. Syawalillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh Sidratul Huda dan jemaah pengawasan ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa mengawali pagi ini dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, catat sebagai pahala dan bisa menjadi bekal kita besok di hari akhir nanti. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, melindungi kita dari para bahaya, dari musibah, dari bencana, dijauhkan dari penyakit, dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki dan kenikmatan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu yang Allah hormati, pada pertemuan pagi ini saya ingin melanjutkan membacakan kitab yang Sahih Ibad. Kemarin dijelaskan bahwa ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti hadis yang secara makna itu dari Allah, tetapi lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bisa secara lafaz dan maknanya itu dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, nanti lafaznya itu yang membahasakan itu adalah Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa qala ta'ala ya ibadi inni haramtu ad-dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kemarin sudah disampaikan bahwa Allah mengatakan wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kepada kalian berbuat zalim kepada diriku. Jadi berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah dadeke menungso niku tujuane tiada lain agar menungso ibadah maring Gusti Allah. Nek nalikane menungso niku diciptakan teng alam dunya niki kok boten purun ibadah kalian Gusti Allah, berarti menungso menika wau berarti telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah itu sudah membuat aturan-aturan, sudah membuat batasan-batasan, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Itu pun wonten ketentuannya semuanya. Kalau manusia itu tidak memenuhi aturan tersebut atau melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sami mawon berarti manungsa niku zalim atau maniaya maring Gusti Allah. Nah ini karena perbuatan zalim ini dilarang. Zalim yang paling besar itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azimun.
Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Karena karena kita itu kudune ibadah hanya kepada Allah, tetapi ibadahnya awak dhewe niku malah naudzubillah menyertakan ada selain Allah di dalam ibadahnya awak dhewe. Menduakan Allah itu termasuk perbuatan syirik, dan ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosanya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat dengan sesungguhnya. Jadi dosa yang paling gede itu dosa syirik. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita. Dan ibadah ini namun ibadah maring Gusti Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain, semua semata-mata lillahi ta'ala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah, dan saya telah menjadikan kezaliman ini sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling berbuat aniaya. Nah, zalim itu dilawannya adil. Nek boten adil berarti zalim, nek boten zalim berarti adil. Kalau adil itu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya atau sesuai dengan yang seharusnya. Nek zalim itu berarti memperlakukan orang lain tidak sesuai dengan haknya atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada dene contoh misalkan wonten pejabat atau pemimpin itu kudune iku nggih mengayomi rakyatnya. Harusnya dia berbuat adil. Tetapi penguasa atau pemimpin tersebut kok boten ngayomi rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya, berarti pemimpin tadi pemimpin yang zalim. Seorang majikan itu seharusnya dia memberikan upah kepada pekerjanya. Kok wonten majikan mempekerjakan orang tapi kok boten memberikan upah? Ini berarti termasuk dia orang yang zalim. Ada orang membunuh orang lain tanpa hak. Nah, wonten kok boten salah kok ngerti-ngerti moro-moro dipukuli. Nah, ini kayak kelitih-kelitih niku wong boten salah kok dibacoki misalnya. Itu termasuk perbuatan yang zalim. Atau mungkin kita berbuat zalim dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang itu tidak harus kita ucapkan kepada seseorang, itu bisa zalim. Dengan mencaci, mengumpat, memfitnah, itu termasuk perbuatan zalim. Dan ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu hendaknya kita memperlakukan orang lain itu sesuai dengan yang seharusnya. Jangan melanggar hak-hak orang lain. Jadi Islam itu pun ngatur sehingga ini tujuannya biar kehidupan umat Islam manusia itu tertata dengan baik, tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya ibadi kullukum dhalun. Kawula nek ingsun kullukum utawi sira kabeh iku dhalun wong kang sasar. Ilaman kejaba kok haditu kang wis paring hidayah sapa ingsun hu iman fastahduni mongko padha njaluk pituduh sira kabeh ingsun ahdi mongko bakal nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wahai hambaku, kata Allah, kalian semua ini adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang mau meminta petunjuk, meminta hidayah dariku. Maka mintalah petunjuk dariku, mintalah hidayah dariku, niscaya akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Nanti kita jaluk hidayah, jaluk pituduh niku nggih maring Gusti Allah. Karena Allah yang punya hak untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Yang memberikan hidayah itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu dihake Gusti Allah.
Jangankan kita, wong Kanjeng Nabi mawon itu mboten saged islamke Abu Jahal. Kanjeng Nabi Muhammad mboten saged islamke Abu Lahab. Bahkan pamannya sendiri Abu Thalib itu belum sempat masuk Islam. Lah ini kelasnya Kanjeng Nabi mboten saged mengislamkan Abu Jahal, Abu Lahab. Karena kata Allah Muhammad itu wa ma'alaika illal balaghul mubin. Muhammad, engkau hanyalah tugasnya itu untuk menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan. Sama seperti kita, ketika kita berdakwah, mengajak orang lain, itu gimana hasilnya dipasangnya mari Gusti Allah. Kita jangan terlalu berharap berlebihan. Wah, ini pokoknya wong iki kudu manut orang. Nah, orang manut kowe dosa kan. Ini terlalu berlebihan. Tugas kita itu yang penting menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran yang Gusti Allah, ajaran yang Kanjeng Nabi Muhammad. Urusan masalah dia nanti itu mau mengikuti kita atau tidak, itu adalah urusan yang Gusti Allah. Yang penting kita sudah mengajak dengan kebaikan. Lek carane ngajak harus dengan baik. Jangan sampai kemudian ngajak kok malah menyakiti orang yang diajak. Nah kalau misalkan kita diam saja, boten ngajak, nanti dosa. Panjenengan misalkan ningali wonten tiyang kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, itu harus nasihati. Amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi di dalam menasihati itu juga harus tahu kondisi, tahu keadaan. Karena misalnya gitu sewu, panjenengan kepanggih tiyang mau lagi mendem, lagi mabuk. Wong mabuk itu akalnya itu boten nyambung. Tiba-tiba diceramai kali panjenengan, didalili, mas, kowe iki kok mabuk-mabukan, mabuk iki dosa, mabuk iki haram, mlebu neraka. Kira-kira nyambung apa mboten iki? Susah nek nyambung. Karena kondisi akalnya ini sedang tidak connect. Kondisi akalnya sedang tidak nyambung. Mungkin lebih baiknya biarkan saja dulu sampai dia sadar. Nah kalau misalkan dia sudah sadar, itu baru kemudian dinasihati. Karena apa? Karena kalau kita negur orang yang sedang dalam kondisi gak nyambung lagi, mabuk, itu isinya kadang pun ngenyek, mencela, bukan mengajak. Akhirnya apa? Ya wau itu kowe iki mabuk-mabukan piye to iki dosa kuwi haram. Iki pencetok haram dosa, tapi dia sudah enggak nyambung. Akalnya boten nyambung, hatinya juga boten nyambung. Maka tunggu ketika dia sudah sadar baru kemudian kita nasihati. Nasihati orang itu kalau sadar itu gimana, tapi nek boten sadar susah dinasihati itu. Karena pun dibuntoni kalian setan hatinya. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya dijelaskan, manusia itu hatinya itu diperebutkan oleh setan dan malaikat. Tinggal panjenengan itu mau memenuhi hatinya dengan setan atau dengan malaikat. Kalau misalkan kita memenuhi diri kita, hati kita itu dengan bodoh, dengan marah, emosi, itu berarti sama saja kita membuka pintu hati kita agar setan masuk ke dalam diri kita. Atau kita nuruti syahwat, nuruti nafsu, nuruti dunia, itu juga sebagai pintu masuk setan. Maka dari itu agar setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita, tutuplah pintu itu dengan melakukan kebalikannya. Kebalikannya marah, kebalikannya nesu, yang ini boten marah alias kudu sabar. Kebalikannya nuruti nafsu syahwat, yang ini meninggalkan nafsu syahwat yang berlebihan. Ketika pintu setan tertutup, maka nanti malaikat akan masuk ke dalam hati kita. Nek malaikat sudah masuk ke dalam hati kita, nah, ini malaikat ini melihat hati manusia ini. Wah, ini hati si A ini ketoknya penak nih di goni. Nah, di kitab Ihya itu dibahasakan seperti itu. Malaikat melihat, wah hatinya si A ini enak untuk ditempati. Saya tak masuk saja ke hatinya si A. Nek yang masuk itu hatinya manusia itu dimasuki oleh malaikat, maka akan muncul nur cahaya.
nur makrifat cahaya, sehingga apa? Sehingga orang tadi itu akan lebih mudah untuk melakukan kebaikan, lebih mudah untuk melakukan amal ibadah. Sebaliknya kalau misalkan yang masuk itu kebanyakan setan, dan pun ketutup niku artinya berarti kadang males ibadah, aras-arasan ngaji ya males, sholawatan ya males, zikir ya males, jamaah ya males. Nah itu mergo isine kebah setan. Karena setan itu menggoda manusia itu tidak ada istirahatnya. Kita ini digoda kali setan itu boten-boten istirahat. Setan itu tidak kenal putus asa. Setan itu semangatnya luar biasa kan. Semangat untuk menggoda manusia. Makanya tidak ada istilah setan kok istirahat libur. Wah, aku tak libur sih lah. Orang bodoh menungso itu tidak ada. Kadang-kala setan itu menggoda manusia melalui jalan maksiat, jalan dosa. Nah, contoh setan menggoda seseorang. Orang itu lagi nggak punya duit, lagi ekonominya susah, seret setan teko bodoh. Kayak tonggomu sugi, kayak bumi kayak tawangnya orang tahu dikunci, nek dileboni gampang, dipek wae bondole. Nah, ini setan menggoda manusia dengan cara kemaksiatan, dengan cara dosa. Nah ini kalau menungso mau kegodha kali setan, akhirnya dilakoni mencuri harta orang lain. Atau dia sadar, wah ini ora oleh nek tolongi dosa iki, pas ora lah aku wedi aku dosa iki. Akhirnya dia tidak mengerti setan. Ada juga kadang-kala setan itu menggoda manusia melalui jalan kebaikan. Ketoke apik. Setan godha menungso itu lewat jalan ibadah itu bisa. Di kitab Ihya itu dijelaskan dengan misalkan contoh ini, setan menasihati kita, sewu, pokok ini tahajud di bumi orang turu wae. Nah itu setan nasihati setan apa? Pokok ini tahajud orang turu wae, tahajud kan mari jadi luwih tenang kok atine. Terus juga cerah kalau Gusti Allah. Nah, nasihati kita tenang setan. Nasihatinya baik. Akhirnya orang tadi kemudian oh iya aku tak tahajud kan. Nah, ketika dia rajin tahajud, baru kemudian setan menyelinap di dalam hatinya. Wah ini kan ampuh benar. Wah ini wong sing paling ampuh sak kampung. Liyane do turu kowe tahajud dhewe. Kowe memang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Orang tadi kemudian pertama dia sombong di dalam dirinya. Aku ya pancen kok aku ahli tahajud kok. Liyane ora tahajud ora kaya aku. Nah, kok di dalam hatinya. Lama-kelamaan kemudian dia pamer maring liyane. Pamer dengan yang lainnya, aku ini nek bumi ya turu sithik mergo aku kita haji terus. Makanya dimaklumi ya, nek aku ada kawan ngantuk-ngantuk mau lebaran mergo aku iki bengi tahajud kadang ya 8 rakaat, ya kadang ya 12 rakaat. Nah, akhirnya dia kepancing menceritakan kebaikannya, ibadahnya kepada orang lain. Dilalah wong sing diceritani kuwi memuji, wah, elok tenan kowe iki ahli ibadah tenan. Wah, mulai kebuka atine iki biar tambah senang dipuji karo menungso. Akhirnya nopo setan tepuk tangan karena dia sudah berhasil menjatuhkan manusia kepada perbuatan ria. Walaupun kawitan itu dijalani lewat jalan ibadah. Jadi hati-hati. Setan itu menggoda manusia, menggoda kita itu tidak hanya lewat perbuatan maksiat, tapi juga kadang lewat perbuatan ibadah. Contoh lagi, misalkan, tiba-tiba awak dhewe iki delok wonten sing kena musibah. Setan teko, mbok kae ditulungi, mesake kae. Kena musibah kok ora ditulungi, mbok sedekah apa piye. Terus akhirnya dia, oh iya, tak tulungi lah. Nah, ditulungi, tergerak hatinya. Terus kemudian kayak tok orang wong akeh, wah,
Si A kae wong apian yo. Apian tenan. Seneng maring liyane, seneng sedekah maring liyane. Urus jadi bahan omongan sampai kemudian krungu sama si A. Wong kampung do nganggep karo aku kabeh. Pancen kok aku iki wong sugih tapi lumo. Nah, ini akhirnya kok tetap nanti dia jatuh kepada perangkat setan. Maka dari itu hendaknya ketika awak dhewe niku ibadah, ketika awak dhewe niku sedekah, salat, maca Quran, tahajud, puasa, itu kita harus tetap waspada, jangan sampai amal ibadah kita ini menarik kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Karena setan itu tidak ada hentinya. Penghadis mawon itu diceritakan. Setan itu kalau misalkan ada orang mau berangkat sholat itu dibudo, rasa makan, nang omah wae delok TV, penak oh. Nah, tiba-tiba krungu azan, Allahu Akbar, azan. Setan melayu terbirit-birit. Bahkan penghadis itu dikandaknya sampai saking wedine karo azan setan itu masih ngentuk setan itu. Saking wedine itu. Terus azan rampung, setan ngorong kepada orang itu, "Selasa rumah wae." Dilalah wongnya kuat, makan di masjid. Terus komat, setan melayu meneh. Karena komat rampung, bisa arep sholat kuwi, setan datang lagi. Menggoda manusia, membuat manusia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang sholat saja itu digoda dengan setan, apalagi wong sing boten sholat. Nah itu makanya kita sekali lagi tetap waspada ketika kita sholat, itu harus murnikan hati kita, murnikan niat kita. Makanya nek fikih itu di dalam niat itu kan disunahkan mengucapkan lillahi ta'ala. Itu sunnah. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Poso nawaitu sobahoni an-adai fardhu syahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala itu diucapkan untuk menegaskan bahwa kita itu ibadah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maka dari itu hendaknya kita meminta hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadihe kaulane ingsun, kira-kira kaulane ingsun kulukum utawi sira kabeh jaiun wong kang ngelih. Ilaman kejaba wong an'amtu kang aweh pangan sapa ingsun wa iman. Fastaqimu moko padha jalu pangan sira kabeh ingsun. Utikum moko bakal aweh pangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wahai hambaku, kata Allah, kalian semua ini adalah orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, kecuali orang-orang yang aku beri makanan. Kabeh manusia niku nek boten disukani rezeki kalian Gusti Allah, maka dia akan kelaparan. Maka dari itu kata Allah, mintalah kalian makan kepada diriku, maka niscaya akan kuberikan makanan. Bahkan Allah mengatakan juga, ya ibadi kullukum ali ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kalian ini semua dalam keadaan telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepada diriku, niscaya akan kuberikan pakaian kepada kalian. Nah ini, jadi ceritanya ini kan Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika turun dari surga diturunkan ke bumi, itu mboten bekto napa-napa, kudu digambarkan dalam Al-Quran itu. Jadi gara-garanya Nabi Adam sama Siti Hawa makan buah itu melanggar larangan Gusti Allah, akhirnya dihukum pada Gusti Allah, didurunkan ke bumi dalam keadaan telanjang, kudu. Bahkan tidak membawa bekal apapun, tidak bawa bekal makanan dan sebagainya. Sampai Nabi Adam, Siti Hawa itu saking isinya, tubuhnya itu ditutupi, kemaluannya ditutupi pakai daun-daunan yang ada. Padahal waktu semono itu boten-boten menungso, kecuali baru Adam dan Hawa. Dan itu Adam dan Hawa itu juga dipisah di antara dua jarak yang jauh. Adam di tempat yang satu, Hawa di tempat yang satunya. Itu
itu jauh berjauhan. Tapi tetap awal, walaupun Adam sendirian, Hawa sendirian, isin kayak tau muda itu isin ditutupi karo godhong-godhongan. Nanti sifat aslinya manusia itu bisa jadi itu isin. Nek wonten tiyang kok ngetoke aurate, ngetoke sing kudune ditutupi, nek nyandang asal-asalan, wedok nganggo katok cekak misalnya, utawa nganggo kaos laptop dan sebagainya. Ketok aurate kok boten duwe isin, iki padha wae berarti orang menyalahi sifat kemanusiaane. Nah, beda nek kalian nyun sewu beda kalian hewan. Nek sapi itu pancen boten wonten sing klamben. Malah nek sapi digoreng klambi malah wagu gitu. Wedhus niku boten wonten sing klamben. Muda niku sapi, wedhus niku muda. Nek sapi digoreng klambi malah wagu. Nah, nek menungso kebalikane, menungso kok boten nyandang, boten nganggo klambi, malah wagu. Kudune menungso iku nggih nganggo pakaian itu kudu nutup aurat. Nah, maka dari itu ya hendaknya kita tutup aurat kita. Ini jangan sampai kelihatan sama orang lain. Kecuali kalau di rumah sama suaminya sendiri, sama istrinya sendiri, di monggo panjenengan bebas. Ajeng manggo atau mawon di monggo, tapi ini kalau berinteraksi dengan orang lain, keluar rumah, ketemu dengan orang banyak, itu maka berpakaianlah sesuai dengan aturan Islam. Ya ibadi, hai para kawula ingsun innakum temes-temes sira kabeh tuftiuna padha gawe kesalahan sapa sira kabeh. Billaili ing dalem waktu wengi wa nahari lan ing dalem waktu rino. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini selalu berbuat salah pada malam dan siang hari. Wa anna lan utawi ingsun ku akfiru bakal ngapura sapa ingsun adzunuba ing grogol dosa jami'an halis kabehane. Fasakfiru moko padha jaluk ngapura sira kabeh ingsun akfir moko bakal ngapura sapa ingsun lakum. Kedua sira kabeh, lakum paring sira kabeh. Mintalah kalian kepada diriku ampunan atas dosa-dosa yang kalian lakukan, karena saya adalah zat yang mengampuni dosa kalian. Dengan dikone awal dewa niku gadai dosa meskipun kecil sekalipun, maka harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu dilakukan terus menerus. Senajan dosane cilik, tapi nek dilakoni terus-terusan, ikut tumpuk malah jadinya dosa gede. Maka dari itu sekecil apapun dosa kita, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad itu sehari tidak pernah lepas dari minta ampun istighfar kalian Gusti Allah 100 kali dalam riwayatnya. Niku kanjeng Nabi Muhammad yang sudah dapat jaminan surga tetap minta ampun kalian Gusti Allah. Lah awak dhewe iki durung jelas. Awak dhewe iku dereng mesti apa mlebu swarga, apa mlebu neraka, naudzubillah mlebu neraka. Kita ini kan semuanya kan harapannya pengennya di mlebu swarga. Nah, harapan kita ini ya untuk didukung dengan amalia-amalia kebaikan dan juga nek nalikane reget yo diresiki. Padha dene awak dhewe niku nek nyandang pakaian, pakai pakaian kalau kotor itu mesti mboten nyaman. Panjenengan dijagong manten misalnya, pakaiannya kok reget, ketok mesti mboten nyaman. Saya yakin awalnya dia nggak sadar, nek pakaiannya reget terus dituduhke, Pak iku nyuwun sewu pakaian jenengan kok reget, oh mesti salah tingkah. Nah ini manusia ketika pakaiannya kotor saja dia merasa gelisah, tidak tenang. Kudune nek nalikane menungso atine reget kotor, nglakoni dosa, tambah ora tenang. Bukan malah sebaliknya, bukan malah nyantai-nyantai. Nah, pakaian tadi kalau kotor itu kita nggak tenang, mesti kita akan berusaha untuk mencari gantinya. Ganti sing luwih apik sing boten reget. Nah, sama ati nek reget niku kudune diganti atine kalian ati sing resik,
yaitu diresiki nganggo tobatku. Maka perbanyaklah kita mengucapkan istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah, karena kita semua ini kata Allah itu adalah orang-orang yang melakukan dosa. Bahkan kata Imam Al-Ghazali juga dinyatakan di sana, tidak ada satupun manusia yang tidak digoda kalian setan. Walaupun dia kelasnya kiai sekalipun, kelasnya ulama sekalipun, kelasnya wali sekalipun, itu tetap digoda kalian setan. Nah kelasnya awal dhewe ini setan menggoda itu ya setan kelas-kelas biasa. Tapi yang kelasnya ulama, kelasnya para wali, wah ini setan jenderal, setan sing ampuh, sing budok. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari godaan setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadikanlah setan itu sebagai musuh kita, jangan sebagai teman. Ya ibadi, hei piro-piro kaulan ingsun innakum tamasatune sira kabeh. Iku lam tablughu ora bakal temeka sapa sira kabeh buri ing mlarati ingsun. Pata duruli mongkon mlarati sira kabeh ing ingsun walang tablughu lan ora bakal temeka sira kabeh nafi ing manfaat ingsun. Padang fauli mongkon manfaat sira kabeh ing ingsun. Kata Allah, kalian ini tidak akan bisa mempengaruhi saya, tidak bisa memberi manfaat kepada saya, dan juga tidak bisa memberi madorot kepada saya. Gusti Allah itu boten terpengaruh kali amal ibadah yang awal dhewe ini. Ketika awal dhewe ibadah entuk ganjaran, itu bukan kemudian Gusti Allah kok merasa diuntungkan, boten. Justru keuntungannya itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Begitu juga nek nalikane menungso nglakoni dosa, itu bukan berarti lalu Gusti Allah rugi, boten. Terus Gusti Allah mudah sengsara, boten. Rugi lan sengsarane itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah tidak terpengaruh oleh perbuatan kita. Ini kata Allah. Bahkan di sini katakan ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an. Jikalau orang-orang terdahulu kalian dan orang-orang generasi akhir kalian, para manusia dan jin semuanya berada di hati seseorang yang paling kuat di antara kalian, maka itu sama sekali tidak akan bisa berpengaruh terhadap kekuasaanku. Jadi nanti kalau wong sak malam dunia niku untuk melakoni amal kebaikan dari golongan manusia, golongan jin. Karena jin itu juga sama kayak manusia, okay? Dalam keterangan itu juga jin itu juga sama digoda sama setan. Nah, jadi jin itu digoda sama setan, sama. Makanya ada jin yang muslim, ada jin sing kafir. Ada jin yang digoda oleh setan. Setan cetok elek. Nek jin itu belum tentu. Jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi meskipun jin itu muslim, jin itu baik, ada yang baik dan muslim, kita sekali-kali jangan kerjasama dengan jin. Karena alamnya itu sudah beda. Nah, kita ya kerjasama dengan manusia saja yang pada umumnya. Makanya ada pembahasan itu bagaimana hukumnya nikah dengan jin. Nah, ini ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Nah, ini mayoritas melarang. Karena apa? Karena dunianya beda. Oh nikah orang jin yang boten-boten menungso mawon. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi kalau misalkan orang-orang dari manusia dan makhluk dari jin ini berkumpul di hati seseorang yang takwa maring Allah, ini tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Gusti Allah. Begitu juga ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kalau seandainya orang-orang terdahulu kalian dan orang akhir kalian, manusia dan jin itu semuanya bersatu berkumpul di hati seseorang yang berbuat racun,
berbuat dosa itu juga tidak berpengaruh terhadap kekuasaan saya. Kata Allah, tidak mengurangi kekuasaan saya. Makanya ketika seandainya manusia ini semuanya ini beribadah semua sampai kabeh mlebu swarga, Gusti Allah mboten rugi nerakane kosong. Gusti Allah mboten rugi neraka sepi. Ndak pernah Gusti Allah, kok aku gawe neraka kok ora ono sing dadi penghuni neraka kan rugi tenan aku. Enggak. Begitu juga kebalikannya. Misalkan semua manusia di dunia ini nglakoni dosa kabeh, mlebu neraka kabeh, Gusti Allah juga enggak rugi. Gusti Allah kemudian tidak, waduh rugi aku gawe swarga kok ora ono sing manggon nang swarga. Mboten. Allah sama sekali tidak terpengaruh dengan amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita sekali lagi itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Gusti Allah itu sudah kuasa, sudah bebas dengan dirinya sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sha'idin wahidin. Wahai hambaku, seandainya manusia-manusia awal kalian dan manusia akhir kalian, manusia dan jin semuanya berkumpul di tempat yang tinggi, kemudian fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu ila udkhila al-bahr. Ketika semua makhluk itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan beri satu persatu orang tersebut. Menungso ya dikai rezeki kalian Gusti Allah, jin ya dikasih rezeki kalian Gusti Allah. Nah Gusti Allah ngedungkan satu persatu rezeki itu kepada makhluknya. Ini Gusti Allah sama sekali tidak kehabisan stok. Nah, itu nih awal dewi itu misalnya dua persediaan, dua beras kata, pirang kintal atau niku. Wah kita baginya wae nang wong berasnya dibaginya didum-dum ngoten niku. Nanti kan habis jadinya berasnya kita. Tapi nek Gusti Allah niku mboten. Didum niku mboten udah kok stoknya Gusti Allah habis mboten. Makanya rezekine Gusti Allah itu orang bakal kedot. Rezekinya Gusti Allah itu tidak bisa terhitung karena saking akeh. Maka dari itu perbanyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian ini akan saya perhitungkan untuk kalian. Summa uwaffikum iyaha. Kemudian akan saya bikin pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya mesti bakal dihitung kalian Gusti Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewati. Tapi dihitung kalian Gusti Allah. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang menjumpai kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsahu, dan barang siapa yang menemukan kejelekan bukan kebaikan, maka jangan menyalahkan siapapun, jangan mencela siapapun kecuali mencela dirinya sendiri. Jadi nek alikane awak dhewe niku nggih bisa melakukan amal kebaikan, iso sedekah disyukuri, alhamdulillah. Mohon kepada Allah agar ibadah kita diterima. Begitu juga besok di akhirat amal kebaikan kita ini dibalas pahala oleh Gusti Allah, bersyukur, ucapan alhamdulillah. Sebaliknya, kalau kita itu melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan dosa, kemudian kita dihukum oleh Allah baik di dunia ataupun dihukum di akhirat, jangan salahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi kalau misalkan panjenengan nyuwun sewu rezekine ora diseret, ojo nyalahke sapa-sapa. Jangan nyalahkan anak, jangan nyalahkan istri, ojo nyalahke tanggane. Wah, ini nek nyalahke bojone gara-gara kowe aku dodolan ora payu. Nah, ini tidak boleh gara-gara kamu.
untuk saya dapatnya sedikit, gara-gara kamu saya rezekinya dapat sedikit. Ini jangan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita, jangan menghina siapapun, jangan mencela siapapun, tapi celalah diri sendiri dengan melakukan introspeksi diri. Iki iso wae rezeki itu rada seret, mergo aku saiki rada adoh karo Gusti Allah. Biyen sadurunge usahaku sukses, aku masih rajin pikir, masih rajin poso, masih rajin ibadah. Saiki bahasa wis rada sukses, aku rada adoh karo Gusti Allah. Akhirnya saiki aku usahane jadi rada susah, malah bangkrut barang iki perkara salahku dhewe, adoh karo Gusti Allah. Nah, ini hadis qudsi di sini ini termasuk hadis yang menjadikan dasar bagi kita bahwa segala sesuatu itu kita itu tidak bisa lepas dari kuasanya Gusti Allah. Maka dari itu kita harus tawakal mari Gusti Allah. Itu ajarannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berusaha itu wajib. Usaha itu wajib, tapi kita jangan lupa kalau Gusti Allah. Kados dene panjenengan iki nganggo masker, pakai hand sanitizer. Ini bagian dari usaha, ikhtiar, wajib berusaha untuk menghindar dari wabah penyakit, menghindar dari corona. Tetapi jangan lupa hasil usaha kita ini dipasrahkan mari Gusti Allah dengan tawakal. Dungo, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari penyakit, terhindar dari virus, maka saya pasrahkan hasilnya kepada panjenengan. Mohon agar engkau melindungi saya. Nah, ini buktinya kita wonten wong sudah berusaha semaksimal mungkin kita tetap kena wonten. Malah wonten sing biasa-biasa mawon malah boten kena. Iki kabeh iki dibalike mari Gusti Allah. Tetap berusaha, wajib ikhtiar untuk melindungi diri kita. Itu hukumnya wajib. Sama seperti orang kok uripe kok susah terus. Itu dia wajib berusaha, kerja, nyambut gawe. Bukan berarti lalu pasrah. Kita merokok pasrah ini dan takdirku miskin kok. Itu tidak boleh. Kalau gitu nanti Jabariyah namanya itu. Kelompok-kelompok Jabariyah itu kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Pasrah orang Gusti Allah bokokan itu boten angsal. Kita tetap harus berusaha, kerja nyambut gawe, terus kemudian donga kalian Gusti Allah, ya Allah, saya sudah berusaha maksimal untuk mencari rezeki-Mu dengan usaha dodolan atau usaha nyambut gawe yang lainnya, maka saya pasrahkan kepada panjenengan hasilnya. Kalau nyuwun mugi panjenengan paring rezeki dhateng kula, rezeki kang halal, rezeki kang barokah, rezeki kang kathah uber-uber. Nah, niku lewat doa kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Matur mawon kali wonten pertanyaan monggo. Ada pertanyaan? Ampun. Ampun nggih. Ampun. Saya nanti karena saya ada jadwal misi juga di Lokong Ahad Pon. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari bersama ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua juga diakhiri oleh Allah hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Harapan kita semuanya ini bisa masuk surga bareng-bareng. Maka dari itu kita bareng-bareng berusaha berjamaah untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dan ibadah bareng-bareng itu enak, gampang. Timbangannya dan ibadah dirian itu abot. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.